Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Andre Parana, Afifah Rida Putri, dan Elvi Derosa. Pertama-tama, kami akan membahas pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengubah perilaku seseorang dalam jangka waktu yang singkat, serta lebih menekankan pada praktek atau teknis dan bertujuan khusus yang berhubungan dengan jabatan. Sedangkan pengembangan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengubah perilaku seseorang dalam jangka waktu yang panjang dan lebih menekankan pada konsep atau teori-teori yang bertujuan secara umum. Menilai kebutuhan pelatihan harus dilakukan sebelum pelatihan akan dilaksanakan. Suatu organisasi harus memiliki gagasan tentang apa yang dibutuhkan karyawan dalam pekerjaannya. Biasanya, penilaian kebutuhan pelatihan harus termasuk analisis pada berbagai tingkatan, yaitu analisis pada organisasi, tugas, orang, dan demografis. Selanjutnya, mari kita bahas dari analisis yang pertama, yaitu analisis organisasi. Analisis ini mempertimbangkan masalah-masalah seperti tujuan dari organisasi dalam jangka panjang dan jangka pendek, dan implikasinya terhadap pelatihan, tersedianya sumber daya pelatihan, iklim umum untuk pelatihan, yang artinya komitmen para karyawan dan pengawas dalam program pelatihan. Analisis ini juga mempertimbangkan kebutuhan pelatihan yang hasilnya merupakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Selanjutnya adalah analisis tugas. Analisis ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan serta karakteristik lain yang dibutuhkan seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu secara efektif. Titik awal untuk mendapatkan informasi ini adalah deskripsi pekerjaan yang berasal dari analisis pekerjaan yang terperinci. Selanjutnya, analisis orang. Analisis orang dari pelatihan karyawan yakni perlunya memeriksa kemampuan pekerja saat ini untuk menentukan siapa yang membutuhkan pelatihan seperti apa. Biasanya bergantung pada kekurangan pekerja yang diuraikan dalam kinerja penilaian untuk pekerja pertahanan dan informasi yang berasal dari karyawan data seleksi, seperti tes screening untuk pekerja baru. Penting lainnya sumber informasi adalah penilaian diri dari kebutuhan pelatihan oleh pertahana, yang juga dapat membantu membangun komitmen karyawan program pelatihan. Analisis demografis. Analisis demografis melibatkan penentuan kebutuhan pelatihan spesifik dari berbagai kelompok demografis, seperti wanita dan pria, etnis minoritas tertentu, dan pekerja dari berbagai usia yang berbeda. Misalnya, studi tentang kebutuhan pelatihan pekerja yang dirasakan 40 tahun usia ke atas menemukan bahwa pekerja yang lebih muda percaya bahwa mereka membutuhkan pelatihan dalam keterampilan manajemen, dan kelompok parubaya lebih menyukai pelatihan keterampilan teknologi, sedangkan kelompok 60 tahun ke atas menunjukkan sedikit minat pada semua jenis pelatihan. Mungkin karena mereka merasa bahwa mereka memiliki sedikit keuntungan dari pelatihan tambahan. Tahap pelatihan. Ada 3 fase dalam tahap pelatihan. Yang pertama yaitu fase perencanaan. Fase ini dimulai dengan menentukan tujuan pelatihan yang sangat penting, artinya dalam menyusun kurikulumnya, yang berisi tentang apa yang perlu dipelajari oleh para pekerja yang tidak boleh dilepas kaitannya dengan perilaku dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua yaitu fase mendesain. Proses belajar merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Maka pada langkah atau fase kedua diperlukan kegiatan mendesain lingkungan pelatihan. Yang ketiga yaitu fase evaluasi kegiatan. Fase ini dimaksudkan adalah menilai kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan. Fase ini bukanlah evaluasi prestasi peserta pelatihan. Merancang sebuah program pelatihan, yaitu yang pertama menetapkan goals dan objektif, yang kedua memotivasi karyawan untuk datang dalam pelatihan, untuk menjalankan pelatihan dengan baik, dan untuk memakai hasil pelatihan dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, memilih metode pelatihan yang paling baik.
Metode pelatihan yang baik biasanya menggunakan berbagai metode agar karyawan dapat memahami alasan mengapa mereka melakukan tugas tertentu, bagaimana cara kerjanya, dan di situasi manakah hal tersebut dilakukan. Lalu, bagaimana cara memotivasi karyawan untuk datang dalam pelatihan? Organisasi dapat menghubungkan pelatihan dengan pekerjaan karyawan, membuat pelatihan semenarik mungkin, membuat karyawan berpartisipasi dalam memilih dan merancang jenis pelatihan yang ditawarkan, pemberian intensif seperti sertifikat, uang, kesempatan pemangkatan, menyediakan makanan, mengurangi stres dikarenakan menghadiri pelatihan, karena biasanya karyawan tidak dapat datang karena jam kerja mereka. Organisasi harusnya mengurangi beban kerja karyawan atau staffing assistant. Kemudian memotivasi karyawan untuk menjalankan pelatihan dengan baik, yaitu skill based pay, di mana karyawan menghadiri pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan kenaikan gaji serta penaikan pangkat. Kemudian sesuai dengan minat dari karyawan. Lalu feedbacknya harus diseimbangkan, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Karyawan tidak akan belajar jika feedback yang diberikan terlalu sedikit dan terlalu banyak. Feedback yang diberikan akan menyebabkan frustasi. Lalu memotivasi karyawan untuk memakai hasil pelatihan mereka dalam pekerjaan mereka. Itu dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan, memberikan feedback kepada karyawan, dan aktif menyemangati mereka untuk menerapkan hasil dari pelatihan mereka. Kemudian mencontohkan bagaimana menerapkan hasil dari pelatihan yang sudah diikuti melalui tindakan langsung. Untuk yang selanjutnya adalah metode dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu terdapat metode on the job di tempat kerja. Untuk metode on the job ada yang pertama rotasi jabatan, yaitu perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Dapat membuat karyawan mendapatkan gambaran luas mengenai berbagai macam jenis pekerjaan. Mengembangkan kerjasama antara karyawan, menentukan jenis pekerjaan yang sangat diminati oleh karyawan, kemudian mempermudah penyesuaian diri dengan lingkungan, dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penempatan kerja sesuai dengan potensi karyawan. Kemudian yang kedua ada latihan instruksi pekerjaan, yaitu dengan memberikan petunjuk-petunjuk pengerjaan secara langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan untuk melaksanakan pekerjaan mereka yang sekarang. Kemudian yang ketiga ada magang, merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Lalu yang keempat ada coaching, yang merupakan suatu bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Kemudian yang kelima ada penugasan sementara, yaitu penempatan karyawan dalam waktu yang ditentukan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu. Kemudian yang kedua ada metode off the job atau di luar tempat kerja. Yang pertama ada metode simulasi, yaitu dengan membuat situasi imitatif dari situasi yang sebenarnya. Metode ini meliputi studi kasus, role play, vestibule training, business gaming, dan laboratory training. Kemudian yang kedua ada presentasi informasi. Ini Handoko berpendapat yang dimaksud dengan metode ini ialah penyajian informasi yang tujuannya untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan pada peserta. Jenisnya meliputi presentasi video, self-study, dan konferensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.